Halo semuanya, perkenalkan nama saya Moses Reza Sitanggang. Jadi kali ini saya akan membahas tentang DPP, depresiasi, dan juga amortisasi. DPP, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak NJOP, yaitu nilai yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak. Penetapan NJOP dilakukan setiap 3 tahun sekali oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan memperlihatkan pendapat dari pemerintah daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota. Besarnya dasar perhitungan pajak ditetapkan antara 20% hingga 100% dari NJOP, tergantung pada kondisi ekonomi sosial nasional. Ketentuan persentase ini diatur melalui peraturan pemerintah, namun untuk daerah yang mengalami perkembangan pesat sehingga nilai jual tanah atau bangunan naik cukup tinggi, penetapan NJOP dapat dilakukan setiap tahun agar tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Selanjutnya adalah depresiasi. Depresiasi pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan proses alokasi nilai perolehan aset berwujud berdasarkan masa manfaatnya. Penyusutan ini menggambarkan sejauh mana nilai suatu aset telah digunakan oleh pemiliknya. Besaran tarif depresiasi pajak berpengaruh terhadap laporan keuangan dan pelaporan pajak, sehingga perhitungannya perlu dilakukan secara efisien. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, depresiasi merupakan alokasi nilai perolehan aktiva tetap berwujud. Para ahli perpajakan menjelaskan bahwa dalam menghitung besarnya depresiasi pajak, aset tetap berwujud dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu aset berwujud bukan bangunan dan aset berwujud berupa bangunan. Dalam penentuan nilai penyusutannya digunakan 2 metode sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2018. Metodenya adalah yang pertama, metode garis lurus. Depresiasi dilakukan pada bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi aset tersebut. Yang kedua adalah metode saldo menurun. Penyusutan dilakukan dalam bagian-bagian yang mengalami penurunan selama masa manfaat dan dihitung dengan cara menerapkan tarif depresiasi atas nilai sisa buku. Selanjutnya, pada akhir masa manfaat, nilai sisa buku diusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan ketentuan aturan yang berlaku. Amortisasi merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan harta tak berwujud, mencakup perolehan hingga perpanjangan hak, seperti hak guna usaha, hak pakai, goodwill yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Perhitungan amortisasi dapat dimulai sejak bulan pertama terjadinya pengeluaran, kecuali untuk bidang tertentu yang pengaturannya ditetapkan secara khusus. Harta tak berwujud merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan tetapi tidak memiliki bentuk fisik. Contoh hal lain, hak paten, merek dagang, goodwill, dan hak cipta. Kesimpulan, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP, yaitu nilai yang menjadi dasar perhitungan besarnya pajak. Dasar perhitungan pajak ditetapkan antara 20% hingga 100% dari NJOP, tergantung pada kondisi ekonomi nasional. Depresiasi pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan proses alokasi nilai perolehan aset berwujud berdasarkan masa manfaatnya.
yang dihitung menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Amortisasi merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan harta tak berwujud, mencakup biaya perolehan hingga perpanjangan hak seperti hak guna usaha, hak pakai, goodwill yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sekian presentasi saya mengenai DPP, depresiasi dan amortisasi. Saya mengucapkan terima kasih.